Baik, selanjutnya nih, kita akan menuju kepada pemateri terakhir yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kedua pemateri sebelumnya. Kita akan mendapatkan pematerian yang cara menghadapi social anxiety saat public speaking yang akan dibawakan oleh Arij. Nah, baik, Arij, saya silahkan untuk memulai presentasinya sembari saya membagikan layar. Mungkin saya akan silakan Arij untuk memulai presentasinya. Silahkan. Terima kasih. I got panic for a second karena nggak bisa muncul, tapi nggak apa-apa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC Ariel dan juga kepada dua pembicara sebelumnya yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Oke, sebelum saya memulai pembicaraan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, seberapa sering kalian ketika melakukan presentasi, kalian merasa ciut, kecil, dan merasa tidak berdaya di ruangan yang sangat besar dan juga penuh? Karena ketika semua mata tertuju pada kita dan dengan pemikiran yang berbeda mengenai kita yang sedang ada di atas panggung dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Akan ada banyak pemikiran yang menumpuk di pikiran kita mengenai pikiran para audiens, apa yang mereka pikirkan, apa yang kita katakan akan mempermalukan diri kita sendiri, atau hal-hal lainnya yang bisa membuat kita merasa panik ketika berada di atas panggung. Dan kalau saya boleh jujur, dengan saya berbicara seperti ini di depan para teman-teman sekalian, saya juga merasa penuh, bukan hanya karena materi, namun juga karena saya berpikir saya mungkin saja bisa tiba-tiba membaca pikiran kalian, walaupun tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi. Oke, berbicara di depan orang banyak itu bisa menjadi sangat menyeramkan, bahkan mungkin untuk sebagian orang bisa menjadi mimpi buruk yang sangat diharapkan tidak pernah masuk lagi dalam waktu yang dekat. Dan setiap kali kita melakukan pertunjukan, presentasi, ataupun yang berhubungan dengan berbicara di depan publik atau hal yang ditonton, kita pasti kenal dengan sebutan demam panggung. Next slide. Siapa sih yang nggak kenal dengan namanya demam panggung? Demam panggung adalah kekhawatiran, fobia yang berhubungan dengan penampilan di depan audiens. Hal ini bisa terjadi oleh siapapun dan juga bisa terjadi kapan saja, atau mungkin bisa terjadi karena masalah mental yang kita tahu sebagai social anxiety. Next slide. Social anxiety menurut para psikolog adalah kecemasan sosial, yaitu kondisi ketika seseorang merasa cemas dan takut ketika harus bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain maupun orang yang dikenal. Dengan kata lain, kecemasan sosial bisa kita rasakan dimanapun kita berada, dengan siapapun, dan kapanpun perasaan itu ingin meledak. Dan ketika kita berada di panggung dengan banyak orang, kita pasti merasakan panik, cemas, mungkin berkeringat, panas dingin, dan mungkin bisa dibilang gejala-gejala yang kita rasakan sama seperti gejala demam. Mungkin saja hal itu kenapa disebut demam panggung. Dan pasti ketika kalian berpikir seperti ini, next slide, kalian ingin sekali berkata untuk para audiens yang menonton. Oke, next slide. Selanjutnya, tahukah kalian bahwa ketika kita merasa cemas atau panik, tubuh kita memiliki respon spontan terhadap ancaman-ancaman yang terjadi. Baik itu ancaman hidup dan mati, ancaman bahaya, atau bahkan di kasus ini ancaman stres dan panik pun bisa terjadi. Dan di sini kita bisa melihat ada 3 respon yang biasa kita sadari maupun tidak kita sadari lakukan ketika kita menghadapi ancaman. Pertama, kita bisa saja menyikapi ancaman tersebut dengan flight mode, atau yang biasa disebut lari dari masalah. Ketika kita berada di flight mode, kita merasa gelisah yang membuat kita tidak bisa diam, menggoyang-goyangkan kaki, dan diri kita sendiri pun merasa ingin keluar dari ruangan yang kita anggap sebagai ancaman. Dan mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan seperti ini, dan mungkin secara tidak sadar kalian juga mengalami bentuk respon flight. Lalu kedua, respon freeze. Freeze mode atau membeku terjadi ketika tubuh kita tidak tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Seperti jika kalian melihat sinetron-sinetron
Indonesia yang ada adegan yang hampir tertabrak dan aktor hanya diam di depan mobil, itu bisa saja disebut dengan freeze mode. Jadi freeze mode itu terjadi ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus lari atau melawan dari ancaman tersebut. Dan ketika kita berada di freeze mode, tubuh kita akan terasa lebih deg-degan dan bergetar, tapi kita tidak bisa melakukan apapun karena tubuh kita merasa kalau kita bergerak atau melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan akan menjadi lebih berbahaya. Oke, selanjutnya ada fight mode. Fight mode terjadi ketika kita merasa tidak aman akan ruangan lingkup yang kita lakukan dan kita bereaksi dengan secara agresif atau terlalu over. Ada beberapa yang bereaksi seperti menangis ataupun bahkan marah-marah. Dan ketika fight mode, semua yang kita lakukan bisa menjadi ancaman dan dengan melawannya melalui fight mode akan terlihat lebih agresif dari hal yang kita lihat sebelumnya. Baik fight, flight, atau freeze mode ini keluar bukan hanya ketika kita mengalami ancaman secara verbal atau ancaman hidup dan mati, kita juga bisa dikeluarkan ketika kita mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebih. Dan ketika kita merasa anxiety, tubuh kita merasa bahwa ada ancaman dari luar yang mungkin terjadi, sehingga tubuh kita berusaha secara spontanius mengeluarkan pertahanan diri sendiri. Nah, selanjutnya. Sekarang pertanyaan yang mungkin kita sering dapatkan kepada diri kita sendiri, gimana sih supaya kita tidak mengalami demam panggung? Dan di sini saya ingin membagi tips bagaimana cara menghadapi atau mengurangi social anxiety saat kita akan berbicara di depan publik. Oke, next. Oke, yang pertama, nikmati rasa takutmu. Mungkin terdengar aneh, kok rasa takut dinikmati bukan dihindari atau bahkan dihilangkan? Akankah itu menjadi semakin parah? And to be honest, betul. Jika kita membiarkan rasa takut menguasai kita dan bertengger di pikiran kita, sebenarnya semua hal tidak akan menjadi beres dan malah menghambat segalanya. Tapi tahukah kamu bahwa kalau kita mensupres, menekan rasa takut kita dan memasukkannya ke dalam botol di pikiran kita, ketika kita berada di atas panggung, ketika kita merasa kecemasan yang berlebih, bukan hanya kecemasan yang keluar, tapi juga rasa takut itu akan ikut keluar dan akan memperburuk segala masalah yang ada kita rasakan. Dan terutama ketika kita di panggung, dilihat oleh banyak orang, rasa takut itu akan makin tinggi dari sebelumnya. Itulah kenapa saya bilang nikmati rasa takutmu. Karena sebelum kita melakukan presentasi, pasti ada waktu di mana kita harus mempersiapkan segalanya. Dan ketika kita harus mempersiapkan materi, persiapkan juga mentalmu. Karena rasa takut bukan datang tiba-tiba. Kadang tiba-tiba, tapi kita bisa merasakan sedikit demi sedikit rasa takut itu muncul sebelum kita naik ke panggung. Jadi ketika kita akan berpresentasikan sesuatu dan ketika waktu masih ada, biarkanlah kita merasakan takut yang mungkin tidak separah ketika kita akan di atas, tapi sedikit demi sedikit ketika kita membiarkan, oh ini kita takut dengan apa yang akan terjadi di kedepannya, biarkan itu. Karena ketika kita tahu kalau kita takut, kita tahu bagaimana cara kita untuk bangkit lagi, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu sendiri. Itulah kenapa saya bilang nikmati rasa takutmu selagi bisa. Next. Setelah kita menikmati rasa takut, overthink it. Mungkin terdengar aneh juga karena ketika kita overthinking sesuatu, hal-hal bakal tidak beres, semua bakal terhambat dan juga membuat kita menunda-nunda. Tapi overthinking juga memiliki hal positif yang bisa kita ambil. Next. Oke, selanjutnya saja. Pertama, dengan kita overthink sesuatu, kita jadi harus melakukan penelitian atau research yang sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mencari tahu apa yang harus kita persiapkan sebelum presentasi sesuatu. Mempresentasikan di depan publik ataupun
ketika kita perform atau apa. Dan selain research mengenai materi apa yang akan kita bawa, kita juga memikirkan apa saja yang baik dan buruk yang bisa dan kita persiapkan untuk presentasi. Dan juga ketika kita overthink dan melakukan research, kita pasti akan menanyakan pendapat orang lain. And there is where we got the second point, which is ask and accepting other opinion. Dan ketika kita merasa overthink dan menanyakan pendapat orang lain, kita berpikir bahwa orang yang kita tanya bisa saja mencakup orang kebanyakan. Dan sebelum presentasi, kita akan bertanya tentang apa yang baik kita lakukan di depan publik, apa yang pantas kita bicarakan, dan apa saja yang menurut mereka bisa menjadi motivasi kita untuk melakukan sebelum berada di depan publik. Dan selanjutnya, mohon kembali slide-nya. Ya, delays decision making atau menunda ketika kita mengambil keputusan. Ketika kita overthinking sesuatu, kita tidak akan menjadi gegabah dalam mengambil keputusan apa yang kita lakukan. Dan kita juga belajar lebih sabar, dan sebelum melangkah lebih maju, kita berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali pun kita bisa sebelum kita melakukan apa yang bisa kita lakukan di atas panggung. Dan hal itu pun bisa menjadi cara untuk meredam demam panggung yang kita rasakan. Next. Selanjutnya yang selalu kita dengar ketika kita membutuhkan comfort, yaitu buatlah catatan dan berlatih. Dan sebenarnya ini bukan kata-kata klise doang, karena sesungguhnya ini benar sangat berguna. Pertama, mencatat bisa membantu kita menata apa yang harus kita bicarakan. Sebenarnya untuk beberapa orang mungkin saja kalian bisa berbicara tanpa harusnya ada teks atau tanpa harusnya ada catatan. Tapi ketika kita merasa panik atau merasa demam panggung, semua yang ingin kita bicarakan akan menjadi ngeblank dan semua akan hilang dimakan oleh panik kita sendiri. Sehingga menulis menurut saya dan mungkin bisa membantu juga menyusun topik yang akan kita bicarakan dan membantu kita mengetahui apa yang ingin kita sampaikan saat presentasi. Dan juga bukan hanya mencatat, berlatih juga bisa membantu kita menghilangkan kegugupan. Dan berlatihlah sendiri maupun berlatih depan teman-teman. Dan ketika kita berlatih depan teman-teman, biarkanlah mereka menjadi audiens yang buruk. Buruk di sini yang saya maksud adalah audiens yang menonton kalian secara intens dan mungkin akan menertawakan kalian jika kalian melakukan kesalahan, atau mungkin bahkan menghiraukan dan mengabaikan apa yang kita bicarakan. Sehingga ketika kita berada di atas panggung, kita sudah tahu bahwa ada yang audiens yang bisa menjadi lebih buruk, atau bahkan kita sudah tahu hal terburuk apa yang akan terjadi ketika kita di atas panggung. Lainnya yang terakhir, next slide. Yang bisa kita lakukan adalah just go out there and kill it. Setelah semua persiapan mental seperti menikmati rasa takutmu, overthinking mengenai hal-hal yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri, lalu membuat catatan agar lebih tahu apa yang akan dibicarakan, dan terakhir berlatih dengan diri sendiri maupun teman, kita harus bisa siap dan tunjukkan bakat dan juga berbicara di depan publik, seperti yang kita harapkan sebelumnya. Karena sebenarnya tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain mencoba dan juga mencoba. Ketakutan pasti akan selalu ada, ketakutan tidak akan pernah hilang dalam diri kita, dan kecemasan dan demam di atas panggung juga akan selalu terasa berat. Tapi ketika kita tidak mencoba, maka sesuatu usaha yang kita lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna, dan semua untuk merasa takut, merasa demam panggung, dan segala hal yang kita rasakan ketika berada di atas itu normal. It's okay to feel nervous, it's okay to feel scared about what people are thinking, but don't make it hard for you to go forward. Karena next slide, ada quotes yang saya temukan yang menurut saya bisa membantu kita semua. Take chances, make mistakes, that's how you grow. Pain nourish your courage, you have to fail in order to practice being brave. Jadi buatlah kesempatan, maka ketika kau mempunyai kesempatan, lakukanlah kesalahan. Karena dengan kesalahan, dengan rasa sakit juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan gagal, kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah gagal dan bangkit dari kegagalan itu.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari Arich tadi presentasi mengenai bagaimana mengatasi anxiety. Tadi saya juga mohon maaf membuat Arich semakin anxiety karena salindiahnya semakin sulit sekali ya untuk disampaikan. Tapi itu membuktikan bahwa apa yang Arich katakan itu memang benar-benar dari pribadi karena dia sendiri bisa memanage anxiety-nya ketika public speaking baik. Nah, karena dari main room utama juga sudah ada informasi untuk kembali, kita akan coba ambil satu penanya saja untuk kesempatan kali ini. Kita akan coba dari Teh Alfiani Safitri, mangga mungkin boleh dibuka mic-nya untuk bertanya kepada Arich. Iya, terima kasih kesempatannya kepada co-host dan terima kasih juga untuk paparannya. Ini mudah-mudahan sangat membantu ya untuk mengatasi anxiety di depan publik. Ini saya mau nanya soal apa namanya menghadapi unexpected reaction gitu dari para audiens. Mungkin kalau kita latihan sama teman-teman kan kita ya tahu itu mereka teman-teman kita gitu dan mereka nggak beneran pengen mengintimidasi kita di atas panggung gitu. Tapi di lapangannya itu kadang memang ada banyak juga gitu ya kejadian yang di depannya mereka apa namanya mendengarkan, tapi kita bisa paham dari gesturnya sedikit gitu kalau mereka itu sebenarnya kurang suka dengan paparan kita gitu. Dan cara kita menyampaikan mungkin itu juga yang bikin kita yang awalnya udah anxious jadi makin anxious gitu. Jadi nah kayak tadi dipaparkan sama Pak Rizky sebelumnya kan kita harus maintain eye contact ya. Tapi dengan maintain eye contact itu justru malah bikin kita semakin anxious lagi gitu karena kita tahu dari sorot matanya mereka itu mereka tuh sebenarnya pengen apa namanya kita tuh cepat selesai aja gitu paparannya. Kadang gitu. Jadi ini itu kasus pertama ya. Yang kasus kedua itu kadang kan berhubungan dengan culture juga ya gitu. Kalau di sini mungkin lebih apa namanya bersahabat gitu suasananya karena ini kan lingkungan pendidikan gitu. Tapi kalau di lingkungan luar gitu yang apa namanya kita interaksi sama orang umum gitu, apalagi kalau misalnya nih kayak di kalau saya nonton film-film gitu ya di apa namanya sekolahan gitu malah anak-anaknya itu sangat apa namanya ya kayak mengintimidasi si public speaker yang ada di depan gitu. Sebenarnya itu nggak bagus ya, tapi di kenyataannya memang ada gitu kejadian seperti itu gitu. Jadi apa namanya itu juga yang bikin kita makin anxious lagi, apalagi kalau kita orang yang menguasai materi itu gitu. Misalnya nih kayak kan kita belajar bahasa Inggris gitu ya di kampus, tapi kita paparan soal konsep apa namanya perjanjian gitu. Itu kan kita hanya tahu di lingkup yang kita paparkan saja gitu, tapi teori-teorinya gitu, basicnya itu kita nggak menguasai karena kita emang nggak ada S1 soal perjanjian kerjasama gitu kan. Nah, itu juga yang bikin kita anxious. Jadi apa namanya Mohon maaf Teh, mungkin boleh menghadapi unexpected reaction. boleh di wrap up mungkin pertanyaan mungkin jadi ke kalau misalnya saya boleh wrap up mungkin pertanyaannya bagaimana mengatasi anxiety di luar zona nyaman mungkin ya. Menghadapi unexpected reaction dari kondisi di lapangan, terus apa namanya dan di dalam culture yang sangat berbeda gitu dengan yang biasa kita gunakan waktu latihan gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh atas pertanyaannya ini sangat kritis sekali karena sangat menjiwai mungkinnya dari materi dari Arich. Silakan Arich untuk menjawab. Environment yang unexpected itu kita, as we know, kita nggak bisa mengatur apa pemikiran orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah persiapan itu penting untuk bagaimana orang lain mengkritis kita di belakang ataupun bahkan di depan kita nggak bisa meminta mereka untuk berhenti ataupun melanjutkannya. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang bisa dibilang tidak suportif terhadap apa yang kita bicarakan, jadikan itu pelajaran. Sebelum kita memasuki suatu lingkungan, mungkin kita bisa mempelajari dulu lingkungan tersebut seperti apa.
terlebih lagi untuk orang yang punya anxiety atau bahkan cemas di lingkungan-lingkungan yang baru, mengenali lingkungan terlebih dahulu itu bisa menjadi cara kita meredam sedikit demi sedikit rasa takut kita. Jadi mungkin menurut pribadi saya, kenali dulu lingkungan yang akan kita masuki, walaupun mungkin lingkungan itu buruk untuk kita dan buruk untuk diri kita ketika ada di panggung, tapi lingkungan itu bisa menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik mungkin. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Minimal kita juga harus tahu dulu medannya ya sebelum Iya. Sebelum bisa ngomong. Makasih. Makasih. Baik, terima kasih Aris dan juga Teh Alfiani. Tadi mungkin pertanyaannya sangat mendalami dari materi yang Aris sampaikan, sehingga begitu spesifik dan sangat penuh pertanyaan. Dan tadi mungkin jawabannya juga, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu medan, dan pada akhirnya memang itu adalah proses kita belajar. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Aris, dan saya mungkin minta tepuk tangannya untuk teman-teman di sini, boleh secara virtual, boleh secara emoticon, atas penampilan dari ketiga pemateri kita. Sangat luar biasa sekali di Breakout Room Speak Out episode pertama ini. Nah, karena kita sudah sampai di puncak acara Breakout Room 2, mungkin ini tanda bahwa kita harus pamit. Tidak perlu sedih teman-teman, karena kita nanti akan bertemu di ruang utama Zoom untuk melaksanakan penutupan. Jadi bagi para peserta, saya silakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di sana. Terima kasih juga.